Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melati Indasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN Universitas Pamulang dengan NIM 21101150138 kelas 03 PPKN 002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi PPKN Sekolah Menengah Atas kelas 12 dengan kompetensi dasar atau KD 3.1, yaitu menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan tujuan pembelajaran dari KD 3.1, yaitu conditionnya mengamati gambar dan video tentang hak asasi manusia dalam Pancasila, audiensnya peserta didik, behaviornya yaitu menganalisis, serta degree-nya kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Maka, CABD-nya yaitu setelah mengamati gambar dan video tentang hak asasi manusia dalam Pancasila, peserta didik mampu menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD 3.1 yaitu 3.1.1 menjelaskan hak asasi manusia dalam Pancasila, 3.1.2 mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, 3.1.3 menunjukkan bukti upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran dari IPK yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan bukti upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertemuan kedua ini dengan indikator pencapaian kompetensi 3.1.2 yaitu mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dengan topik materi ada 4 pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dan makna hak asasi manusia. Lalu yang kedua, yaitu faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, ada beberapa contoh yang akan saya paparkan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Serta yang keempat, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum saya membahas materi lebih dalam, saya akan menampilkan video tentang beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Mari kita simak dulu videonya ya. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998.
Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Bagaimana videonya? Semoga teman-teman bisa dengan mudah untuk memahaminya ya. Selanjutnya, memasuki materi pertama di minggu kedua ini, saya akan menjelaskan pengertian dan makna hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan hak atau kebebasan dasar pokok bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia ini meliputi berbagai macam hak seperti hak sipil dan politik, serta hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Sedangkan, makna dari hak asasi manusia sebenarnya definisi dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Selanjutnya memasuki materi kedua, yaitu tentang faktor apa saja kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, faktor penyebabnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor atau dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, serta rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan sikap tidak toleran. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, materi yang ketiga yaitu saya akan memaparkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai video yang tadi saya tampilkan, ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan pada materi ketiga ini, saya akan memaparkan dua contoh saja kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu, kasus Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok ini terjadi pada 12 September 1984 yang merupakan salah satu kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priok. Yang memicu peristiwa ini adalah masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan dalam peristiwa ini. Diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa hingga saat ini yang tidak ditemukan. Yang kedua adalah tragedi Trisakti dan Semanggi. Pada Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti. Dimulai dengan ekonomi Indonesia yang pada saat itu mulai goyah karena dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga-harga bahan pokok dan yang lainnya itu meroket dan melonjak tinggi.
Lalu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Demonstrasi kemudian mulai mengarah agar Presiden Soeharto pada waktu itu mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Lalu kerusuhan juga merebak pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Pada 11 sampai 13 November, terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan tragedi Semanggi I. Ini juga merupakan demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini menewaskan beberapa rakyat sipil dan aparat negara. Lalu, memasuki materi terakhir yaitu materi keempat, saya akan membahas upaya apa saja yang dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia itu tidak dapat terjadi. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar bisa saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dan yang terakhir yaitu dengan mengoptimalkan peran-peran lembaga pemerintah seperti Komnas Hak Asasi Manusia, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.